Breaking news, serangan militer Israel hancurkan sebagian rumah sakit Indonesia di Gaza. Al-Aqsa typhoon started from Gaza and it will stretch to reach West Bank, 1948 territories. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Militer Zionis Israel melakukan serangan balasan ke wilayah jalur Gaza, Palestina. Al Jazeera melaporkan rumah sakit Indonesia yang berlokasi di Gaza Utara menjadi sasaran serangan rudal Israel. Serangan udara Israel tersebut membuat satu tenaga medis Palestina meninggal. Hal itu juga membuat sebagian bangunan rumah sakit Indonesia di Gaza hancur. Adapun rumah sakit tersebut dibangun atas sumbangan masyarakat dan juga lembaga dari Indonesia. Sebelumnya, gerakan perlawanan Palestina yaitu Hamas pada Sabtu 7 Oktober 2023 dini hari melancarkan serangan militer mendadak terhadap Israel. Skala penyerangan yang masih berlangsung tidak sepenuhnya jelas. Middle East Eye melaporkan lebih dari 100 warga Israel terluka akibat tembakan roket. Media Palestina melaporkan bahwa pejuang Hamas telah menawan warga-warga Israel. Kepala Polisi Israel mengatakan ada 21 lokasi konfrontasi aktif di Israel Selatan dengan Hamas. Hal itu terjadi ketika pejuang perlawanan Palestina mulai bergerak maju menuju pemukiman Israel di sekitar jalur Gaza sebagai bagian dari operasi Badai Al-Aqsa. Pejuang perlawanan Palestina telah menembus permukiman Israel di dekat perbatasan Gaza. Kondisi itu memaksa sebagian warga Israel memilih lari menuju bandara sekitar. Hal itu terjadi setelah operasi militer kejutan besar-besaran yang dilancarkan oleh Hamas. Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, mengatakan dalam sebuah pernyataan, perlawanan Palestina sedang dalam perjuangan heroik untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Rakyat Palestina yang kami miliki adalah pemberani dan pekerja keras. Mereka yang membebaskan dunia. Perlawanan Palestina pada momen bersejarah ini terlibat dalam perjuangan heroik untuk Masjid Al-Aqsa, situs suci kami dan juga para tahanan kami, kata Ismail. Selama beberapa hari terakhir, ribuan pemukim fasis dan juga kriminal menodai tempat suci Nabi Muhammad dan melakukan salat di sana untuk memaksakan kedaulatan atas wilayah tersebut. Jika dunia diam, tidak akan diam terhadap agresi itu, ujar Ismail. Sementara itu, Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, telah merilis rekaman yang menunjukkan mereka mengambil alih situs militer Israel di dekat pagar perbatasan jalur Gaza. Video tersebut menunjukkan para pejuang saling baku tembak dengan tentara Israel yang kemudian terekam tewas.
Ternyata cuma dalam barat saja yang memanas-manasi hubungan Iran dan Arab Saudi, karena pada kenyataannya dua negara ini malah semakin rapat dan mesra. Bahkan keduanya sudah membangun bisnis dan kerjasama di berbagai aspek termasuk senjata. Bahkan dikabarkan juga Iran mengajak Saudi untuk membantu melawan hegemoni Barat yang angkuh, sehingga hal ini menjadi ancaman nyata dan serius bagi Barat, khususnya Amerika dan Israel. Karena bukan tidak mungkin negara kaya macam Saudi dapat menggeser kekuasaan Barat di dunia ini. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mahdi Raunak, buka suara soal normalisasi relasi dengan Arab Saudi setelah 7 tahun putus hubungan. Dalam seminar Al-Quds Day 2023 di Islamic Cultural Center, Jakarta, Raunak menganggap normalisasi dua negara berpengaruh di Timur Tengah ini bisa memperkuat harmoni politik di kawasan yang selama ini dipolitisasi dan diadu domba oleh Barat. Negara-negara seperti Irak, Suriah, Yaman, dan Lebanon terlibat konflik karena campur tangan Barat dan Amerika di kawasan dengan persahabatan Iran dan Saudi. Kita berharap persaudaraan rakyat di kawasan Timur Tengah dapat terwujud tanpa intervensi pihak manapun, ucap Raunak melalui pernyataan yang dirilis ICC. Kembalinya hubungan Iran dan Saudi akan memperkuat harmoni politik kawasan yang sudah dipolitisir dan diadu domba oleh Barat, paparnya lagi. Raunak optimis bahwa Saudi lebih tertarik menjalin persahabatan kembali dengan Iran ketimbang dengan Israel. Sama seperti Iran, Saudi memang masih tidak mengaku Israel sebagai negara lantaran solidaritas terhadap Palestina. Dalam kesempatan itu, Raunak juga membahas soal penderitaan yang dialami bangsa Palestina akibat penjajahan Israel yang semakin memburuk. Raunak bahkan mengecam agresi Israel yang dilakukan baru-baru ini ke jalur Gaza dan bentrokan di Masjid Al-Aqsa. Ia mengatakan bahwa pemerintah Iran selalu berusaha melakukan diplomasi politik untuk menghentikan intimidasi Israel terhadap bangsa Palestina. Dari tahun ke tahun Israel selalu melakukan kejahatan serupa penyerangan bangsa Palestina. Kami selalu berupaya untuk berjuang melalui diplomasi dan politik kepada dunia internasional agar Israel menghentikan tindakannya, kata Raunak.